Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, teman-teman, melanjutkan dari video sebelumnya mengenai sistem informasi fungsional manajemen pendidikan. Ya. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara mengenai sistem informasi akademik dan sebagainya sampai sistem informasi kehumasan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi fungsional manajemen pendidikan dalam sisi atau pada sisi keuangannya ya. Nah, beberapa hal atau beberapa contoh dalam sistem informasi fungsional manajemen pendidikan dalam hal keuangan diantaranya adalah sistem informasi penggajian, pengeluaran dan belanja, kemudian ada penerimaan, dan kemudian ada laporan keuangan atau akuntansi. Nanti akan kita bahas singkat adalah mengenai sistem informasi penggajian dan sistem informasi akuntansi. Mengenai sistem informasi penggajian itu tidak luput tentang bagaimana cara pengupahan ya, seperti tertuang pada peraturan pemerintah atau PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Nah, di situ ada 5 pokok yang wajib Anda ketahui mengenai sistem pengupahan ya. Yang pertama, upah wajib dibayar kepada pekerja, jadi tidak bisa diwakilkan. Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran, harus ada upah akuntansinya dan sebagainya. Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah disetujui ya antara pekerja ya. Jadi kalau tanggal 1 ya tanggal 1 kayak gitu ya. Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah, wajib. Terus dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus dapat diuangkan oleh pekerja pada tanggal pembayaran upah yang telah disepakati. Jadi ketika langsung sudah ditransfer, berarti langsung ditarik ya dananya kayak gitu ya, atau digunakan untuk hal-hal lainnya. Oke, sistem penggajian. Menurut standar SOP, sistem penggajian adalah yang pertama, ya HRD menerima data kehadiran dari pegawai tersebut, kemudian diproses penggajiannya. Ini termasuk kalau terlambat seperti apa, kalau tidak ada seperti apa, kalau cuti seperti apa, sakit dan sebagainya. Kemudian dihitung pajak PPh 21-nya berdasarkan jabatan dia, kayak gitu ya. Kemudian menerima rekapan gaji berdasar dan rekapan revisi perhitungan pajak gaji dari bagian pajak, lalu membuat slip gaji dan daftar gaji ke seluruh karyawan. Kemudian dievaluasi oleh departemen atau divisi keuangan. Kemudian jika tidak ada evaluasi, kemudian membuat cek lalu menyerahkannya ke pimpinan perusahaan. Kemudian cek yang sudah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan tadi ditransfer ke bank mitra yang kemudian ditransfer ke rekening karyawan masing-masing. Jika ini statusnya adalah perusahaan yang menggunakan sistem payroll atau di penggajian yang menggunakan transfer bank ya. Berbeda kalau yang konvensional ya, yang misalnya harus langsung pakai amplop langsung kayak gitu, nah mungkin itu beda lagi ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaji. Yang pertama ya, ini berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2017 pasal 2 ayat 1. Ada golongan, jadi dia golongannya itu dalam umumnya sih golongannya dibedakan berdasarkan tingkat pekerjaan ya. Kalau mungkin kalau yang di PNS tuh ada yang golongannya itu ada yang 3B, 3A dan sebagainya. Atau berdasarkan lama dia mengabdi di perusahaan tersebut itu golongan apa, misalnya seperti itu. Kemudian ada jabatannya, ini jabatan yang struktural dan yang tidak struktural, misalnya ada yang staff, ada yang kabak, kepala bagian, atau misalnya CEO, CFO dan lain-lain. Kemudian ada masa kerja, jadi masa kerja yang 1 tahun otomatis berbeda dengan masa kerja yang 5 tahun. Ya, umumnya ini ya mungkin tidak terlalu besar ya, bedanya mungkin hanya sedikit, tapi itu yang mempengaruhi. Kemudian tingkat pendidikan, ini bagi mungkin ini tidak serta-merta diterapkan ya. Terkadang kalau di perusahaan yang dia ada di luar negeri itu lebih mementingkan skill dibandingkan pendidikan, tuh ada juga. Jadi yang pendidikan itu tidak terlalu diperhatikan, itu ada ya. Kemudian ada kompetisi. Nah, kompetisi ini dalam artian jika misalnya seorang tuh yang tepat rank man on the right place ya. Artinya dia punya kemampuan dan tentunya dia tepat pada posisinya, otomatis itu akan mempengaruhi juga besaran gajinya. Jangan sampai nanti orang yang tidak tepat pada posisinya mendapatkan posisi yang itu. Apalagi mendapatkan gaji yang besar tapi dia tidak paham seluk beluk mengenai pekerjaannya. Itu salah satu yang mempengaruhi besaran gaji
karyawan menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat 1. Nanti silakan teman-teman cek ya, jika saya ada kesalahan tolong dikoreksi. Seperti itu ya, siapa tahu saya hilaf. Kemudian ada beberapa aplikasi sistem pengajian online. Nah, di antaranya adalah www.talenta.co. Kemudian ada karyawan.co.id. Kemudian ada greatdayhr.com, kemudian ada linovihr.com. Nah, nanti salah satunya akan saya buatkan video tutorial. Jadi nanti ini ini merupakan salah satu hasil kemampuan Anda nanti. Jadi Anda sudah punya basic bagaimana mengelola sistem penggajian secara online ya. Ditunggu aja videonya. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Beberapa pengertian yang dapat diambil ya, antara lain yang pertama, sistem informasi yang sengaja dibuat untuk mempermudah kegiatan atau hal-hal yang berkaitan tentang akuntansi. Yang kedua adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dalam pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak eksternal maupun internal. Kemudian berikutnya adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapan serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Jadi secara umumnya SIA atau sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengelola data keuangan sebuah perusahaan organisasi tertentu, yang kemudian datanya nanti dapat digunakan untuk keperluan manajemen, untuk kedepannya itu seperti apa, dan untuk tujuan organisasi nanti seperti apa, atau tindak lanjut ke depan dari organisasi itu seperti apa. Karena erat hubungannya mengenai finansial, jadi SIA ini merupakan salah satu fitur utama dari keberlangsungan sebuah organisasi atau perusahaan. Jika keuangan perusahaan itu baik-baik saja atau aman-aman saja, otomatis gerak dari perusahaan itu ke depannya akan lebih bagus. Namun jika keuangannya tiap tahun mengalami kerugian, otomatis ya gerak dari perusahaan itu akan lebih susah ya, dan bahkan terancam mungkin jadi bangkrut kayak gitu. Fungsi SIA antara lain adalah mengumpulkan serta menyimpan data aktivitas atau transaksi perusahaan. Nah, ini umumnya dilakukan secara terstruktur ya. Jadi kita merekam data kita, misalnya ketika ada transaksi apa langsung diinput di sistem itu, nanti di akhir nanti akan kelihatan hasilnya. Kemudian memproses data yang terkumpul menjadi informasi yang bermanfaat saat pengambilan keputusan. Oke. Contoh di dalam SIA yang pernah saya tahu ya, itu ada pengumpulan data aset ya. Jadi kita input aset-aset kita berapa, nanti di akhir tahun atau akhir semester atau akhir periode tertentu kita bisa ngecek aset kita itu berapa. Jadi nanti bisa dijadikan buat keputusan manajemen, apakah perlu kita menambah aset atau tidak gitu. Kemudian melakukan kontrol yang efektif dan tepat pada aset-aset perusahaan organisasi. Nah, melanjutkan yang tadi ya, jadi ketika kita sudah input aset kita dari periode awal sampai akhir, misalnya di tahun itu misalnya ya, kemudian kita memproses laporannya, kemudian kita lakukan kontrol terhadap aset-asetnya. Misalnya kok aset yang ini sering hilang ya, kayak gitu ya, atau aset ini kok sering mudah rusak, itu kenapa? Nanti bisa kita lakukan controlling atau evaluasi nanti di situ. Kemudian meningkatkan kualitas layanan serta meminimalisir biaya produksi atau jasa sehingga keuntungan perusahaan diharapkan meningkat. Oke, di sini otomatis meningkatkan layanan serta meminimalisir biaya adalah dengan melakukan pencatatan transaksi. Diharapkan kita akan mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan ya, karena seringnya mungkin terjadi duplikasi data dan lain sebagainya, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk produksi itu bisa berlipat-lipat atau terjadi malpraktek ya dari karyawan-karyawan atau petugas-petugas tertentu. Nah, dengan adanya sistem informasi akuntansi ini kita bisa memonitoring nih, misalnya mungkin untuk biaya fotokopi tidak mungkin, misalnya realitanya mungkin 1 bulan itu perlu biaya fotokopi cuma misalnya 500.000. Ini terjadi misalnya kok sampai 1 juta bahkan 5 juta, itu menjadi sesuatu hal yang patut ditanyakan. Nah, dengan adanya SIA ini hal-hal yang seperti itu bisa kita kontrol. Nah, dari itu kan otomatis kita bisa melakukan penghematan dan keuntungan perusahaan juga dipastikan dengan berhemat itu akan lebih meningkat.
Peningkatan efisiensi kerja pada bagian keuangan. Nah, tentunya di bagian keuangan kita tidak perlu lagi sibuk dengan mencatat satu persatu, mengcross check satu persatu, tapi dengan sistem nanti sudah dapat dilakukan dengan mudah. Tinggal klik, semua sudah menjadikan satu kesatuan. Kemudian sharing knowledge, ahli ilmu mengalami peningkatan. Otomatis dengan menerapkan sistem, otomatis kita akan mendapatkan ilmu baru ya. Ilmu baru ini otomatis juga kita akan bisa terapkan ke anak-anak buah kita yang dalam satu bidang. Misalnya nanti ketika satu resign, otomatis pegawai satunya pasti bisa menggantikan. Kemudian gitu juga pegawai berikutnya dia akan transfer ilmu ke staffnya lagi. Kemudian jika ada pergantian lagi, staffnya bisa membagikan lagi ilmu kepada yang lain. Nah, intinya sistem nanti akan lebih memberikan peningkatan level dari SDM yang ada. Nah, beberapa komponen dalam sistem informasi akuntansi, yang pertama adalah people atau orangnya, jadi yang mengoperasikan sistem. Yang kemudian ada prosedur, yaitu proses-proses dalam SIA itu seperti apa, menyimpan data yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan lain sebagainya. Kemudian ada data yang dimasukkan, baik itu aset, pengeluaran, penerimaan, dan sebagainya. Kemudian ada infrastruktur teknologi, ada software ya, berarti ada software SIA tertentu, baik yang berupa online maupun offline. Kalau online kan berarti kita perlu browser guna mendukungnya, tapi kalau offline berarti harus ada aplikasi yang dibeli. Misalnya nanti ada beberapa contoh ya mengenai aplikasi SIA. Yang berikutnya adalah infrastruktur teknologi informasi, berarti ada komputer, kalau online harus internetnya sudah harus pasti, dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut CPA dan CICA, ada 5 prinsip dasar penting bagi keandalan sebuah sistem. Jadi SIA ini agar perfect, agar mantap, itu ada beberapa prinsip ya. Yang pertama, keamanannya. Jadi sistem itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya. Kemudian datanya itu rahasia, benar-benar data itu memang hanya dikontrol oleh beberapa orang saja, umumnya hanya bagian keuangan sama pimpinan-pimpinan tertentu seperti itu. Kemudian ada privasi, yaitu pengumpulan, penggunaan, dan penggunaan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang tepat dan privat. Nah, ini jika digunakan di konsepnya adalah perusahaan terbuka, jadi misalnya kayak e-commerce, jadi penggunaan data pelanggan itu benar-benar kita proteksi, jadi tidak kita open secara bebas seperti ya. Memang kita kelola dengan baik dengan menerapkan privasi. Jadi data dia adalah data dia, kita hanya menjaganya saja seperti itu. Tapi kalau untuk perusahaan yang sifatnya tidak online atau tidak seperti e-commerce, misalnya untuk perusahaan tertentu, privasi ini lebih ke arah dari datanya juga nih ya, berhubungan sama keamanan sama kerahasiaan. Memproses integritas, memproses data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan dilakukan dengan otorisasi yang tepat. Oke, jadi datanya pastikan dengan sistem SIA ini akan tepat. Misalnya kalau laba kita sekian, berarti ya benar-benar segitu ya, tidak lagi yang berbeda lagi. Nah, berbeda kalau kita mungkin menggunakan catatan yang manual ya, mungkin ada salah berapa rupiah itu boleh. Tapi dengan SIA kita dapat memproses dengan tepat waktu. Misalnya kita perlu pada laporan hari ini, ya laporan hari itu pasti akan menghasilkan data yang akurat lengkap. Ya, seperti itu. Kemudian ketersediaan. Nah, sistem ini tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional sesuai kontrak. Artinya kalau misalnya kita membuat atau membeli sistem dengan kebutuhan yang spesifik, ya nanti kebutuhannya akan sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita buat, tidak berlebih, tidak juga kurang. Jadi harus tepat. Contoh beberapa aplikasi sistem informasi akuntansi ya, baik yang online atau offline. Yang online adalah journal.id, kemudian ada zahiraccounting.com, ada slicker.co, kemudian ada accurate.id. Nah, itu yang online, nanti insya Allah juga akan saya buatkan video tutorialnya di salah satunya saja. Kemudian kalau yang offline ada MIOB ya, itu salah satu contoh beberapa aplikasi sistem informasi akuntansi. Oke, kesimpulannya adalah jika perusahaan menerapkan SIA dengan baik, diharapkan semua laporan yang disajikan tepat waktu. Jadi, semua pihak internal maupun eksternal dapat mengambil keputusan dengan baik mengenai perkembangan perusahaan. Penggunaan SIA yang efektif dapat membantu perkembangan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mendukung sebuah usaha yang memiliki sebuah SIA yang baik, tentunya butuh sistem pencatatan dan pelaporan yang baik pula. Nah, jadi sini ada runutan ya teman-teman ya, dari mulai pencatatan, jadi input, kemudian prosesnya sampai outputnya itu dapat dikelola dengan baik dengan menggunakan SIA. Dan diharapkan dengan SIA ini juga
roda perputaran perusahaan atau organisasi dapat dikontrol dengan baik ya. Karena berhubungan dengan keuangan adalah sesuatu hal yang sensitif yang berhubungan dengan nafas hidup semua orang yang ada di organisasi itu. Jadi kalau tidak di-manage dengan baik, otomatis bisa menghancurkan atau meluluh lantakan perusahaan itu. Oke, terima kasih atas atensi Anda. Kita akan bertemu kembali di video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.